Halo semuanya, Valar Morgulis. Balik lagi di pembahasan House of the Dragon yang kali ini kita akan membahas episode 2. Saya masih berusaha ngejar ketinggalan ya. Jadi ini baru aja kelar nonton episode 2-nya dan langsung aja kita bahas. Tapi seperti biasa, kita rekap dulu nih apa yang terjadi di episode 2 yang judulnya Rhaenyra the Cruel. Episode 2 dibuka dengan Aegon yang marah banget setelah mengetahui anak sekaligus pewaris tahtanya, Jaehaerys, tewas dibunuh secara tragis. Dia melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan miniatur yang Viserys buat selama bertahun-tahun. Aemon Targaryen kemudian menyelidiki ruangan tempat dia dan Kristen Cole merencanakan perang. Dia mendapati tempat tersebut udah berbeda dari yang terakhir dia tinggalkan, karena koin-koin itu udah diambil oleh Blood ketika sampai di ruangan itu. Aegon melanjutkan kemarahannya melalui small council meeting, termasuk ke Kristen Cole. Dia mempertanyakan keberadaan semua orang ketika kejadian itu terjadi. Termasuk kepada Kristen Cole yang nggak menjaga keluarga kerajaan pada malam itu dengan alasan dia tidur. Padahal saat itu dia sedang meniduri Alicent, tapi nggak mungkin dia mengatakan yang sejujurnya, sama aja cari mati. Larry Strong kemudian memotong pembicaraan dan mengungkapkan dia sudah menangkap salah satu pelaku, yaitu Blood, yang kedapatan ingin keluar gerbang sambil membawa sebuah karung berisi kepala anak kecil. Aegon pun memberi perintah untuk mencari pelaku lainnya. Aegon mencurigai ini adalah ulahnya Rhaenyra, walaupun beberapa orang masih ragu kalau Rhaenyra bisa berbuat sekejam itu. Namun, Otto Hightower sebagai The Hand of the King ingin menggunakan asumsi tersebut dan memberikan saran agar prosesi pemakaman Jaehaerys dilakukan secara terbuka supaya masyarakat bisa melihat tragedi ini sebagai bentuk dari kekejaman Rhaenyra. Namun, Aegon menolak pemakaman putranya dipolitisasi. Pada akhirnya, rencana Otto tetap dilakukan karena Alicent setuju supaya citra Aegon jadi naik dan berharap House yang belum berpihak bisa mendukung Aegon. Helena juga sebenarnya nggak mau, tapi Alicent memaksanya. Hingga singkatnya, prosesi pemakaman itu pun dibuat secara terbuka. Di sepanjang perjalanan, rakyat yang melihat jasad Jaehaerys dengan leher terjahit pun ikut bersedih dan mengutuk Rhaenyra Targaryen sebagai pembunuh dan menjulukinya sebagai Rhaenyra the Cruel dan Rhaenyra the Kinslayer. Namun, perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Anxiety Helena tiba-tiba meningkat ketika dikerumuni oleh massa yang ingin menyalaminya. Sementara jasad putranya diarak, Aegon pergi ke penjara bawah tanah di mana dia bertemu dengan Blood. Si pelaku itu mengungkapkan bahwa dia disuruh oleh Daemon Targaryen dan ada satu pelaku lagi yang membantunya, yaitu si penangkap tikus istana. Namun, dia nggak tahu siapa namanya. Informasi itu nggak membuat Blood terbebas dari siksaan karena Aegon menghabisi nyawanya dengan godam yang dia bawa. Di Dragonstone, Rhaenyra mendapatkan kabar atas kematian Jaehaerys dan publik yang mengutuk habis dirinya sebagai tersangka pembunuhan seorang anak kecil yang nggak berdosa. Rhaenyra tentunya nggak terima atas tuduhan itu karena nggak mungkin dia tega melakukan hal sekeji itu pada anak sekecil Jaehaerys. Rhaenyra juga menolak ide anggota Small Council meetingnya untuk melakukan balas dendam ke kubu Green. Kecurigaan kemudian jatuh kepada Daemon. Ketika berbicara empat mata, Daemon nggak ragu mengakui perbuatannya. Tapi, dia membela diri bahwa perintahnya kepada Blood and Cheese sudah jelas. Targetnya adalah Aemon Targaryen. Rhaenyra merasa peluangnya untuk mengklaim kembali Iron Throne melemah akibat rencana bodoh Daemon. Mereka pun bertengkar. Rhaenyra secara gamblang mengatakan kalau dia sulit sekali mempercayai Daemon karena arah berpikirnya yang nggak bisa ditebak. Ketidakpercayaan Rhaenyra membuat Daemon pergi dari Dragonstone dengan naganya Caraxes. Kembali ke Red Keep. Kristen Cole kelihatannya udah merasa bersalah terhadap kematian Jaehaerys karena saat itu dia sedang bercinta dengan Alicent. Untuk menebus kesalahannya kepada Aegon, Kristen mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dia pun mengkonfrontasi Ser Arik, bawahannya dengan bertanya, kemana Ser Arik ketika Jaehaerys dibunuh. Ketika nggak bisa mengalahkan Ser Arik dengan tuduhan, Kristen langsung menyerang Arik dengan menuduhnya bersekongkol dengan adiknya yaitu Ser Erik yang bersumpah setia di kubu Rhaenyra. Kristen lalu menyuruh Ser Arik untuk membuktikan dirinya dengan pergi ke Dragonstone untuk mengeksekusi Rhaenyra. Ser Arik sempat ragu karena datang ke sana sendirian sama aja cari mati. Tapi Kristen meyakinkan dia bisa masuk dengan mudah karena orang-orang nggak akan mengenalinya karena fisiknya yang sama dengan Ser Erik. Di sisi lain, Aemon bermain ke rumah bordil. Dia mengaku ke pelacur langganannya bahwa dia merasa bersalah karena telah membunuh Lucerys. Sang pelacur pun mencoba menenangkannya. Rhaenyra kemudian bertemu dengan Mysaria, mantan simpanannya Daemon sekaligus mata-mata. Mysaria menjelaskan perannya dalam pembunuhan yang direncanakan oleh Daemon.
Misaria mengatakan dia melakukan hal tersebut karena Daimon berjanji akan membebaskannya. Rhaenyra pun gak peduli dengan janji Daimon karena itu bukan urusannya. Namun pada akhirnya, walaupun Daimon ingkar janji, Rhaenyra membebaskan Misaria sebagai tahanan dan menyuruh Misaria pergi ke Pentos dengan kapal yang sudah dia sediakan. Sementara itu di King's Landing, karena nggak menemukan identitas penangkap tikus yang membantu Blood, Aegon menggantung semua penangkap tikus yang bekerja di istana dan dipertontonkan di depan publik. Otto kemudian mendatangi Aegon sebagai kakek yang kesal banget dengan cucunya yang bodoh karena udah membunuh warga nggak bersalah karena gagal mendapatkan pelaku. Meski pada akhirnya Cis juga ikut mati digantung. Aegon bodoh amat dengan perkataan kakeknya. Dia bahkan mengatakan saran dari Otto nggak ada gunanya. Dia pun membandingkan Otto dengan Criston yang dia apresiasi karena menyelundupkan Arik ke Dragonstone untuk membunuh Rhaenyra. Mendengarkan hal itu, Otto pun gak bisa berkata apa-apa lagi dengan pikiran bodoh cucunya ini. Aegon kemudian melengsarkan Otto sebagai Hand of the King dan menyuruh Otto menyerahkan pin tersebut kepada Sir Criston Cole. Sementara itu di Dragonstone, Sir Arik berhasil menyusup masuk ke dalam untuk menjalankan misinya. Dia bahkan berhasil mengelabui Sir Loren dan berhasil menyuruh Sir Loren pergi. Sir Arik berhasil masuk ke kamar tidurnya Rhaenyra. Namun untungnya Sir Eric tiba tepat waktu dan saudara kembar itu pun terlibat pertarungan sengit yang berakhir dengan Sir Eric yang berhasil membunuh Sir Arik, namun dia tetap membunuh dirinya sendiri di depan Rhaenyra. Episode kali ini lagi-lagi ditutup dengan adegan Sir Criston Cole yang udah nggak ragu lagi menunggu Alicent di dalam kamarnya karena saat ini dia menjabat sebagai The Hand of the King. Itu dia rekap dari House of the Dragon episode 2, Rhaenyra the Cruel. Adakah yang bisa kita bahas lebih lanjut di episode kedua ini? Mari kita lihat. Oh ya, disclaimer nih. Saya belum nonton episode 3 dan keempat. Jika beberapa materi ternyata udah dihadirkan di episode 3 dan 4 ya, saya mohon maaf. Kemudian pembahasan ini mungkin akan banyak mengandung spoiler yang berasal dari buku ya. Sebenarnya kita juga tahu ending dari series ini kayak gimana. Hanya saja kita cuma penasaran gimana showrunner mewujudkan fantasi-fantasi kita dari buku yang kita baca. Di adegan pembuka, Aegon ngancurin miniatur yang Viserys buat. Miniatur Old Valyria yang dibangun bertahun-tahun oleh Viserys. Dihancurin Aegon gitu aja. Ini meme yang beredar di internet lucu banget ya. Bahkan Paddy Considine itu nge-repost meme ini ke akun Instagram pribadinya. Lucu banget sih. Ngomongin miniatur ini, saya nggak tahu ya. Dan nggak pernah ada yang tahu juga bentuk dari Old Valyria itu gimana. Selain kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun oleh House Targaryen. Tapi kita bisa lihat dari gambar miniatur ini. Menarik juga buat dikupas ya. Kalau ngelihat gaya arsitektur bangunan Old Valyria, kayaknya bagian atasnya itu sengaja dibuat datar dan besar supaya memudahkan naga-naga nongkrong di situ. Tapi ya ini cuma pembahasan liar aja. Bisa jadi showrunnernya cuma mengambil kebebasan dalam berkreasi untuk menciptakan sebuah tampilan definitif dari lokasi di dunia Song Ice and Fire. Kemudian ini, saya kemarin tuh lupa membahas kehadiran karakter ini, seorang pria bernama Hugh yang muncul di sidang petisi. Di episode 1 dia meminta Aegon memberikan uang muka kepada Blacksmith untuk memproduksi senjata dan juga Scorpion. Di episode 2 ini dia muncul lagi, yang mana dia curhat ke istrinya bahwa Aegon belum memenuhi janji untuk memberikan uang, terlebih lagi anaknya lagi sakit dan keluarganya butuh makan. Karakter ini cukup penting di peristiwa Dance of the Dragon. Dia ini adalah seorang blacksmith atau pandai besi dan juga seorang Dragon Seed, anak haram yang punya darah Targaryen. Kelihatan juga kan dia punya rambut silver. Jadi ceritanya nanti ketika perang bakal dimulai di Dragon Mount itu banyak banget naga-naga yang belum ada penunggangnya. Jadi nanti dibuatlah semacam pengumuman atau pemanggilan gitu untuk memanggil orang-orang yang mau menunggangi naga untuk memperkuat kekuatan di kubu hitam. Hugh waktu itu nekat banget untuk mengklaim naganya Jaehaerys I, yaitu Vermithor yang sampai di episode 2 ini belum ada muncul ya. Dengan prestasi itu, karakter Hugh nanti bakal jadi salah satu karakter yang penting di series ini nanti. Saya cuma penasaran gimana showrunnernya akan membangun karakter Hugh ini. Apakah akan menjadi karakter yang ambisius seperti yang ada di buku atau enggak? So, just wait and see. Episode 2 ini juga memperkenalkan karakter baru ya. Seorang pembuat kapal bernama Adam yang bertemu dengan saudaranya yang bernama Alyn. Kalau Alyn udah kita lihat di episode 1, di mana ketika itu disebutkan kalau Alyn yang menarik Corlys dari laut dan membawanya kembali ke Driftmark sehingga Corlys merasa hutang budi padanya. Saya nggak tahu di episode 3 dan 4 ini udah dibahas atau belum, tapi adik kakak ini tuh anak haramnya Corlys Velaryon. Cuman bedanya dengan di novel, kalau di sini dia
satunya botak nggak ada rambut, dan satunya rambut hitam. Kalau di novel, dua-duanya ini silver hair. Sama kayak Hiu, ketika nanti ada panggilan dari Rhaenyra untuk mencari Dragon Rider, Adam menjadi salah satunya, dan dia akan menunggangi naganya Liner yaitu si Smoke. Di episode 2 udah diisyaratkan juga kan, di adegan ketika Adam di pantai, dia ngeliatin si Smoke yang lagi terbang. Nah, baik Adam dan Alyn nanti akan berperang untuk kubu hitam. Bahkan Corlys meminta Rhaenyra menghilangkan status anak haram mereka untuk menyandang nama Velaryon. Corlys melakukan itu karena di Driftmark posisinya lagi nggak ada pewaris semenjak Lucerys mati terbunuh. Nasib Blood and Cheese di series ini nggak dibuat berbeda ya. Di series ini nasib Blood hampir sama kayak di novel, disiksa dulu sama Larys dan Aegon, kemudian mungkin baru akan meninggal setelah belasan hari disiksa. Kalau Cheese berhasil diidentifikasi, namun dia nggak berhasil ditemukan. Itu kalau di novel. Beda dengan di series yang mati tergantung. Sepertinya showrunner nggak mau bertele-tele untuk Blood and Cheese ini. Jadi langsung aja disederhanakan sama mereka. Begitu juga dengan pertarungan Ser Arik dan Ser Erik, yang dimana series ini singkat banget kejadiannya dan dirancang agak dramatis. Kalau di novel detailnya beda-beda nih, tergantung kalian percaya versi yang mana. Jadi di novel itu, side story kayak gini, itu dikisahkan lewat testimoni pihak ketiga. Selain Mushroom, karakter yang biasa saya sebut ya, ada karakter lain yang namanya Grandmaster Moonkun dan Septon Eustace. Kalau menurut Grandmaster Moonkun, pertarungan mereka berdua terjadi di Dragonstone dengan durasi yang agak lama. Saking lamanya, orang-orang itu cuma bisa menonton karena nggak bisa bedain yang mana Ser Arik, yang mana Ser Erik. Mereka bertarung hingga saling melukai satu sama lain, kemudian tewas dalam pelukan sebagai saudara. Kalau menurut Mushroom, beda lagi. Pertarungan mereka berdua singkat, saling menuduh satu sama lain sebagai pengkhianat. Kemudian Arik berhasil dibunuh Erik, namun Erik tetap meninggal karena lukanya. Nah, kalau di series, seperti yang kalian lihat, Sir Loren nggak bisa bantu karena dia nggak bisa bedain yang mana Sir Erik dan Sir Arik. Kemudian Sir Erik berhasil menang, namun dia langsung bunuh diri. Kenapa? Mungkin yang pertama, karena dia sedih, udah membunuh saudaranya sendiri. Yang kedua, nasibnya itu juga di ujung tanduk. Karena dengan kejadian ini, orang-orang udah pasti hilang kepercayaan dengannya, karena diakibatkan mereka nggak tahu yang mati itu benar Sir Arik atau Sir Erik. Terus Aegon bodoh banget sebenarnya dengan melepaskan kakeknya sebagai The Hand, karena Otto menurut saya adalah penasehat terbaik yang dia miliki dan yang bisa dia miliki di King's Landing. Tapi karena dia emosi dan frustasi, apalagi udah dikompor sama Larys, dia malah memilih Sir Criston Cole buat jadi The Hand. Dan ini menurut saya awal dari kehancuran buat dia. Otto yang udah nggak punya posisi strategis di King's Landing memilih pulang ke Old Town, di mana Otto mengatakan kalau di sana itu masih ada cucunya, anaknya Alicent yang bernama Daeron. Bingung kan kalian? Sama. Karena kita pasti terheran-heran. Daeron itu anak keempatnya Alicent. Dia belum disebutin sama sekali di series ini. Kita pikir Daeron nggak akan dimunculkan ya. Secara family tree kita tahu Alicent dan King Viserys itu punya 4 anak. Tapi dari season pertama, House of the Dragon, nama Daeron itu nggak disebutin. Tapi di episode 2 ini akhirnya disebutin juga. Karena di buku dia memang menjadi squire untuk Ormond Hightower. Dan Ormond Hightower itu kita juga belum pernah lihat karakternya, kecuali orang tuanya di season 1 yang juga hadir di pesta sebelum royal weddingnya Rhaenyra, Hobart dan Lynnis Hightower. Daeron juga punya peran penting di Dance of the Dragon. Kita tunggu aja kehadirannya dan siapa pemeran Daeron. Oke, mungkin itu aja buat video episode 2. Saya mau ngejar lagi nonton episode ketiga dan keempat. Semoga aja bisa dirilis ya sebelum episode 5 tayang nanti. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di episode ketiga. Pak Larmor Gulis.